Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bagi teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konteks komunikasi massa. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konteks komunikasi, mulai dari konteks komunikasi intrapersonal, antarpersonal, konteks komunikasi organisasi, konteks komunikasi kelompok, konteks komunikasi publik, dan saatnya kita masuk ke konteks komunikasi massa. Oke, dari Bretner menyatakan bahwa komunikasi massa itu pesan yang dikomunikasikan lewat media massa. Jadi dalam proses komunikasi melalui media yaitu media massa. Di sini media massa ada media massa cetak maupun ada media massa elektronik. Media massa cetak berupa koran, tabloid. Sedangkan media massa elektronik ada radio dan televisi. Di kalangan pakar masih ada perdebatan terkait dengan media internet. Apakah internet masuk dalam konteks komunikasi massa atau ke new media? Sebagian orang menyatakan bahwa internet masuk dalam konteks komunikasi massa. Sebagian lagi menyatakan bahwa internet masuk dalam konteks new media bersamaan dengan media sosial. Untuk itu, kita sepakati saja bahwa dalam konteks komunikasi massa ini hanya melalui media massa yaitu cetak dan elektronik. Nanti terkait internet dan media sosial akan masuk dalam kategori new media. Sedangkan Jalaluddin Rahmat menyatakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak. Jadi komunikasi massa ini ditunjukkan kepada halayak banyak. Komunikannya itu banyak. Orang yang mendapatkan pesan itu halayaknya banyak. Jadi pengertian komunikasi massa yang kedua menurut Jalaluddin Rahmat adalah jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah halayak. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya kepada kelompok tertentu, bukan hanya kepada organisasi tertentu, tetapi kepada halayak banyak. Tadi yang pertama melalui media massa, yang kedua ditunjukkan kepada halayak banyak. Sedangkan Poole menyatakan bahwa komunikasi berlangsung interpos ketika sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara langsung. Pesan komunikasi melalui media massa. Jadi dalam proses komunikasi massa antara komunikator dan komunikan tidak terjadi kontak secara langsung. Pesan disampaikan melalui media massa. Jadi kecil kemungkinannya komunikator kontak langsung dengan komunikan. Pemberi berita kontak langsung dengan penerima berita. Karena melalui media massa. Ada medianya, ada filternya, yaitu media massa. Baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Sedangkan menurut Dennis McQuail, media massa adalah saluran atau cara pengiriman bagi pesan-pesan massa. McQuail mendefinisikan ada beberapa ciri khas dari media massa. Ciri yang pertama menurut Dennis McQuail adalah 1. Memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas. Jadi karakteristik yang pertama atau ciri yang pertama dari media massa
dapat menjangkau massa dalam jumlah besar. Contoh televisi. Pada saat komunikator menginformasikan berita melalui televisi, itu jangkauannya sangat luas. Bahkan seluruh Indonesia bisa menerima informasi tersebut, atau bahkan dunia. Jadi jangkauan dari masanya itu dalam jumlah besar dan jangkauannya sangat luas. Semua orang di Indonesia bisa menerima informasi walaupun pemberi informasinya ada di Jakarta misalkan pusatnya. Jadi memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah yang besar dan juga luas. Sedangkan ciri yang kedua bersifat publik. Pesan yang disampaikan oleh media massa itu tidak hanya untuk perorangan saja. Tidak hanya untuk organisasi saja, tetapi untuk semua orang. Semua orang bisa menikmati informasi dalam media massa. Entah itu status pendidikannya SD, SMP, atau SMA. Entah itu kaya atau miskin, pekerjaannya itu petani, buruh, dokter, atau apapun, semua memiliki hak yang sama untuk menerima informasi yang dikeluarkan oleh media massa. Karena media massa bersifat publik. Semua orang bisa memperoleh informasi, memperoleh hiburan, ataupun memperoleh berita dari media massa. Itu sifat yang publik. Yang ketiga adalah mampu memberikan kepada popularitas siapa saja yang muncul di media massa. Jadi ini dahsyatnya media massa. Semua orang yang pernah muncul di dalam media massa, baik itu cetak maupun elektronik, pasti akan mengangkat popularitas. Kita tahu sendiri, dulu zamannya Presiden Jokowi, beliau popularitasnya naik karena peran dari media massa. Dari Solo ke Jakarta sebagai gubernur, lalu sekarang menjadi presiden. Hal yang sama juga sama pada saat muncul capres-capres potensial di tahun 2024. Nama-nama capres potensial ini adalah figur-figur yang sering muncul di media massa. Tidak mungkin figur ini menjadi capres potensial kalau tidak pernah muncul di media massa. Karena popularitasnya akan sangat kecil tanpa adanya bantuan dari media massa. Itulah kenapa media massa menjadi sesuatu yang sentral dalam memberikan popularitas kepada seseorang. Orang tidak akan memilih calon presiden jika dia tidak dikenalnya. Itulah kenapa media massa memiliki peranan yang sentral dalam mempopularitaskan seseorang untuk maju dalam pemilihan presiden. Siapa sih yang nggak kenal Prabowo? Siapa sih yang nggak kenal Mbak Puan? Siapa sih yang nggak kenal Bu Sri Mulyani? Terus AHY, Sandiaga, Pak Tito, Pak Anies, dan lain sebagainya. Mereka terkenal karena adanya peran dari media massa. Oke, sekarang kita masuk dalam karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikator terlembagakan. Artinya apa? Komunikasi massa itu menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik yang melibatkan lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Artinya gini, media massa memiliki lembaga yang resmi. Proses keluarnya berita, proses keluarnya informasi tidak hanya berdasarkan informasi dari wartawan yang meliput di lapangan, tetapi ada kompleksitas di situ. Ada yang namanya newsroom, ada yang namanya editor. Sebelum berita itu dikeluarkan kepada publik, tentu berita dan informasi tersebut melalui tahapan-tahapan penyaringan terlebih dahulu, melalui tahapan editorial terlebih dahulu.
ada proses lembaga di situ, ada proses organisasinya di situ. Tidak serta-merta wartawan mendapatkan informasi langsung disiarkan, tidak bisa seperti itu. Itulah kenapa dalam karakteristik komunikasi massa yang pertama adalah terlembagakan. Ada lembaga resminya. Kompas, Seputar Indonesia, Media Indonesia, RCTI, Indosiar, SCTV, dan lain sebagainya. Ada lembaga resminya. Yang kedua, bersifat umum. Komunikasi massa bersifat terbuka. Artinya, komunikasi massa ditunjukkan untuk semua orang, bukan hanya sekelompok atau orang tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh Maxwell juga bahwa bersifat publik, tidak hanya untuk orang tertentu saja, tidak hanya untuk organisasi tertentu saja, tetapi semua masyarakat, semua orang, semua publik, semua massa bisa menikmati pesan yang disampaikan oleh media massa. Komunikannya anonim dan heterogen. Si pemberi pesan, dalam hal ini komunikator, dalam hal ini media, dalam hal ini lembaga yang memberikan informasi kepada masyarakat, itu tidak mengenal komunikannya karena menggunakan media dan tidak tatap muka. Komunikannya kita nggak tahu siapa sih yang menonton acara kita, siapa yang menerima informasi kita, itu nggak tahu satu persatu namanya. Dan juga heterogen, ada laki-laki, perempuan, tingkat pendidikan tadi, agama, suku, dan ekonominya. Jadi komunikannya anonim dan heterogen. Itulah kenapa pesan yang disampaikan oleh komunikasi massa, dalam hal ini komunikatornya, itu sifatnya bersifat resmi atau formal dan bersifat general, umum, yang semua orang bisa tahu karena mereka nggak tahu siapa penerima pesan tersebut, siapa komunikannya. Itulah kenapa pesan yang disampaikan dalam konteks komunikasi massa ini bersifat formal, menggunakan bahasa yang formal, menggunakan informasi yang formal, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena komunikannya anonim dan heterogen. Media massa menimbulkan keserempakan. Jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. Komunikan yang banyak tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama pula meskipun tidak dalam satu tempat. Artinya gini, pada saat berita tentang COVID misalkan, COVID-19, statistik terkait dengan kenaikan positif COVID, tentang sistem dan si sembuh dan si meninggal misalkan, disiarkan dari Jakarta melalui konferensi pers, tetapi seluruh Indonesia bisa melihatnya secara bersamaan. Jadi ada keserentakan di situ. Atau misalkan di Indosiar sedang menayangkan acara dangdut. Di Tegal kalau nonton Indosiar juga sama, di Pekalongan juga sama, di Papua pun juga sama. Karena ada keserentakan di situ, ada keserempakan di situ, ada bersama-sama dalam satu channel. Kalau nontonnya Indosiar ya pasti akan sama semua, meskipun tempatnya berbeda-beda. Saya di Tegal, teman-teman mahasiswa di Pekalongan misalkan, atau teman-teman mahasiswa ada yang di Batang, di Semarang, dan lain sebagainya. Pada saat menonton channel yang sama, pasti acaranya juga sama. Karena di sini media menimbulkan keserempakan. Komunikasi mengutamakan isi daripada hubungan. Komunikator tidak harus saling kenal dengan komunikannya. Terpenting adalah bagaimana seorang komunikator menyusun pesan secara sistematis, baik, sesuai, dan jenis medianya, agar komunikannya dapat memahami isi pesan tersebut. Jadi yang diutamakan adalah isinya, adalah kontennya. Karena apa? Karena tidak terjadi saling kenal dengan komunikannya. Konten sangat
penting daripada hubungan. Kita nggak perlu mengutamakan relation karena kita nggak saling kenal. Yang terpenting dalam komunikasi massa itu adalah isi dari materi tersebut. Berbeda pada saat perkuliahan di kelas, ada hubungan di situ. Mau nggak mau kita harus bersifat cara mengkomunikasikannya harus pelan-pelan, harus bersahabat, harus ada ketertarikan. Karena dalam konteks komunikasi perkuliahan ada hubungan di situ. Konteks komunikasi antar personal juga sama, ada hubungan di situ. Nggak mungkin kita ngomong apa adanya. Kita pasti akan ngomong diatur sedemikian rupa dengan baik karena ada konteks hubungan di situ. Tapi dalam konteks komunikasi massa lebih mengutamakan isi daripada hubungan. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang komunikator menyusun pesan secara sistematis, baik sesuai dengan jenis medianya agar komunikasinya dapat memahami isi pesan tersebut. Di gambar ini dicontohkan ini terkait dengan sesuai dengan jenis medianya. Jadi kalau radio mau pakai pakaian apapun kan orang nggak bisa melihat kita. Yang terpenting adalah pesannya sistematis, baik, sesuai dengan jenis medianya tadi. Tapi kalau televisi karena orang bisa melihat maka juga harus berpenampilan yang rapi, yang sopan. Akan tetapi jika radio kan orang tidak bisa melihat siapa komunikatornya. Yang terpenting adalah pesannya sistematis. Mau pakai pakaian baru pulang kerja pun orang tidak akan melihat. Yang terpenting pesan yang disampaikan baik dan juga sistematis. Komunikasi massa bersifat satu arah. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan aktif menerima pesan. Tetapi keduanya tidak bisa melakukan dialog. Jadi karena pesan yang disampaikan oleh media massa hanya satu arah. Meskipun kita bisa memberikan feedback kepada media massa, akan tetapi feedbacknya akan delay. Tidak pada saat itu juga kita bisa memberikan feedback kepada media massa, baik cetak maupun elektronik. Stimulasi alat indera terbatas. Jadi stimulasi alat indera bergantung pada jenis media massanya. Tidak semua alat indera dapat digunakan. Jika kita menonton televisi, alat indera yang digunakan adalah mata dan telinga. Radio hanya telinga. Koran hanya mata. Jadi alat indera yang digunakan itu terbatas. Berbeda pada saat konteks komunikasi antar personal. Alat indera yang digunakan sangat kompleks. Mulai dari mata, indera pendengaran, terus indera penciuman, terus indera perasa pada saat salaman dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks komunikasi massa, stimulasi alat indera ini sangat terbatas, tergantung dari media yang digunakan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa umpan baliknya tertunda, tidak langsung. Komunikator tidak dapat dengan segera mengetahui reaksi halayak. Umpan balik disampaikan pada keesokan harinya, ada keterlambatan di situ. Gak mungkin kita memberikan umpan balik, misalkan acara A melakukan kesalahan dalam memberikan informasi atau berita. Kita mau protes, nggak bisa kita protes secara langsung. Ada ketertundaan di situ. Kita mengirim email dulu, nanti baru ada balasan beberapa hari kemudian. Atau dalam pemberitaan surat kabar, sudah cetak ternyata namanya ada kesalahan. Kita nggak bisa langsung protes pada saat itu juga untuk langsung diganti, nggak bisa. Ada keterlambatan. Umpan baliknya baru akan direspon hari berikutnya, paling cepat bisa jadi 2 atau 3 hari berikutnya, karena umpan balik disampaikan secara delay atau tertunda dan tidak langsung. Oke, selanjutnya terkait dengan fungsi komunikasi massa menurut Dominic tahun 2001. Fungsi yang pertama adalah pengawasan. Yang kedua interpretation atau penafsiran. Yang ketiga adalah pertalian atau linkage.
Yang keempat adalah penyebaran nilai-nilai, transmission of values. Dan yang kelima adalah entertain atau hiburan. Dari kelima fungsi komunikasi massa ini memang yang paling banyak adalah hiburan. Yang pertama adalah pengawasan. Fungsi pengawasan, peringatan, terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman. Misalkan ancaman angin topan, meletusnya gunung berapi, kondisi yang memprihatinkan, tayangan inflasi atau serangan militer. Nah, sekarang ini pengawasan peringatan yang sering kita saksikan dalam media massa karena lagi booming tentang COVID-19, maka fungsi pengawasan yang pertama yaitu peringatan terkait dengan COVID-19. Jadi pengawasan ini nanti akan dibagi menjadi dua, pengawasan peringatan dan juga pengawasan instrumental. Untuk pengawasan peringatan, fungsi pengawasan terjadi ketika media massa menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya atau kondisi yang mengancam terhadap seseorang. Dalam hal ini contohnya adalah tentang COVID-19. Kendati banyak informasi yang menjadi peringatan atau ancaman serius bagi masyarakat yang dimuat oleh media, banyak pula orang yang tidak mengetahui tentang ancaman itu dan malah bahkan terkadang tidak peduli. Contoh konkret, sudah ada informasi tentang bahaya COVID-19. Korban positif semakin hari semakin meningkat. Akan tetapi kadang masyarakat masih acuh keluar rumah tanpa menggunakan masker. Terus sering tidak cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi meskipun pemerintah sudah aktif dalam menginformasikan, memberikan peringatan kepada masyarakat, terkadang masyarakat masih acuh tentang hal tersebut. Memang untuk merubah perilaku seseorang perlu adanya pendekatan secara persuasif secara langsung. Jadi meskipun intens sekali informasi sudah diberikan oleh pemerintah, melalui media massa, baik cetak dan elektronik, masih banyak orang yang tidak mengetahui karena adanya keterbatasan sinyal dan lain sebagainya. Atau malah masyarakat cenderung cuek terhadap informasi tersebut. Yang kedua, pengawasan instrumental. Penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, cara pembuatan masker, cara pembuatan hand sanitizer. Kemarin kan kita tahu sendiri untuk memperoleh masker sangatlah sulit. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Kita cari-cari di supermarket, cari-cari di minimarket pun keberadaan masker dan hand sanitizer sangat memprihatinkan. Kita tidak menemukan itu. Mungkin ada beberapa oknum yang menimbun, kita nggak tahu. Akan tetapi sekarang sudah kembali normal lagi, hand sanitizer dan masker sudah mudah didapatkan. Jadi inilah fungsi dari pengawasan instrumental. Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara-cara memproduksi suatu barang yang sulit diperoleh. Baik, kalau contoh di sini kan contohnya cara pembuatan masker, cara pembuatan hand sanitizer dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penafsiran. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri media memilih atau memutuskan peristiwa-peristiwa yang akan dimuat dan ditayangkan. Jadi di sini organisasi ataupun media itu memilih atau memutuskan peristiwa yang akan dimuat atau tayangkan. Mereka tidak asal memberikan berita kepada masyarakat. Mereka akan memutuskan terlebih dahulu kira-kira berita apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak asal-asalan gitu. Sebuah media menampilkan berita, tidak. Kalau musim pilpres mungkin, media pasti akan rame-rame menayangkan tentang pilpres, tentang
pemilu, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau sekarang ini, media pasti akan menayangkan terkait dengan COVID-19. Karena informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini mungkin berita lampau 23 April 2020 tentang positif, sembuh, dan meninggal terkait dengan COVID-19. Jadi inilah berita yang dibutuhkan atau informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Maka media pun akan menayangkan informasi atau berita yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Yang keempat adalah pertalian. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Contoh pada saat tim nasional Indonesia bertanding. Pada saat timnas bertanding itu nggak ada lagi Jackmania, nggak ada lagi Boboto, nggak ada lagi Snack, nggak ada lagi Panzer Biru. Semua bersatu. Tapi kalau yang bertarung Persija, Persib, PSIS Semarang itu akan terpecah. Akan tetapi pada saat menayangkan tentang timnas bertanding itu terjadi pertalian, membentuk pertalian, ada kesatuan di situ. Ada rasa kebangsaan yang muncul di situ. Atau mungkin pada saat pertandingan badminton. Itu semua masyarakat saling mendukung meskipun hanya melalui televisi. Meskipun teriakan kita tidak bisa didengar oleh mereka. Tapi itu adalah bentuk pertalian di situ. Ada semangat kebersamaan. Ini contoh dulu Valentino Rossi pada saat dengan Marquez antara Italia dan Spanyol, mereka saling mendukung pembalapnya masing-masing. Nah, ini timnas pada saat bertanding, nasionalisme kita tiba-tiba muncul dengan seketika. Atau mungkin ini, pada saat Reok Ponorogo diakui oleh Malaysia. Awalnya kita cuek terhadap Reok, setelah diakui oleh negara lain, timbul nasionalisme kita untuk membela bahwa Reok adalah milik bangsa Indonesia. Padahal awalnya cuek, kita seringnya nonton drama drama Korea, tetapi setelah Reok diakui oleh Malaysia, kita teriak-teriak bahwa itu adalah milik Indonesia. Nah, ada pertalian di situ. Itu kalau tidak diinformasikan melalui media massa, link itu tidak akan muncul dalam diri masyarakat Indonesia. Yang keempat, yang ketiga, ini yang keempat, transmission of value, penyebaran nilai-nilai. Fungsi ini juga disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita amati dengan harapan untuk menirunya. Ada penyebaran nilai. Nah, di film Hollywood pun sama. Kalau kita lihat konteks ini, siapa pemeran protagonisnya? Pasti mayoritas akan memilih Brad Pitt sebagai peran protagonis. Peran antagonis pasti yang berkulit hitam. Jadi film-film Hollywood itu dibuat juga untuk menyisipkan nilai-nilai kebudayaan mereka. Pemeran superhero adalah orang-orang yang putih, tinggi besar, maskulin, dan lain sebagainya. Gak mungkin superhero itu dari orang yang pendek, matanya sipit, orang hitam pendek, kulitnya hitam, dan sebagainya, itu gak mungkin. Karena untuk menyebarkan nilai-nilai kebudayaan bangsa-bangsa Eropa maupun Amerika. Yang kedua, pada film-film Hollywood misalkan, tentara Amerika itu kalah hanya pada dua aspek. Satu, kalah dengan bencana.
Yang kedua, kalah dengan makhluk asing atau alien. Mereka tidak pernah menampilkan film bahwa mereka kalah dengan negara lain. Tetapi pada kenyataannya di Vietnam, mereka kalah dengan tentara Vietnam. Dipukul mundur tentara Amerika oleh Vietnam. Tetapi di kisah Rambo dibuat sebaliknya, seolah-olah tentara Amerika lah yang menang terhadap Vietnam. Atau di perang Irak, Afghanistan, atau apapun, dalam film Hollywood pasti akan memunculkan bahwa pemenangnya adalah tentara-tentara Amerika. Nah, ini adalah sebagai bentuk penyebaran value atau nilai. Atau mungkin Anda tahu K-pop, drama Korea. Mereka membuat film, membuat lagu itu nggak asal-asalan. Ada peran pemerintah di situ, ada pendanaan yang besar di situ. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dunia tentang kebudayaan mereka. Efeknya apa? Banyak orang yang mau berkunjung ke Korea Selatan, pengen tahu seperti apa. Kok orang-orang Korea pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng. Oh, ternyata operasi plastik dan sebagainya. Akhirnya pada berdatangan ke sana. Jepang membuat animasi itu nggak main-main. Pemerintah mereka mensupport hampir setiap episode itu menghabiskan biaya 1 miliar lebih. Dan itu disupport betul oleh pemerintah sana. Kenapa? Karena mereka tahu betul melalui acara-acara anime, melalui acara-acara kartun mereka bisa memperkenalkan kebudayaan mereka kepada khalayak dunia. Nah, ini juga sama. Orang akan berpikiran tentang definisi cantik itu rambutnya panjang, matanya besar, kulitnya putih, bulu matanya lentik. Ini karena faktor-faktor sisipan nilai-nilai budaya. Sejak kecil kita didoktrinasi oleh film-film princess, Barbie, yang menyatakan bahwa orang-orang cantik itu ya rambutnya panjang, kulitnya putih, bibirnya merah, bulu matanya lentik. Karena memang sejak kecil kita sudah didoktrin oleh nilai-nilai dari budaya yang ada di televisi. Nah, orang nggak akan mungkin menganggap cantik seperti ini, keriting dan sebagainya, nggak akan. Karena memang nilai-nilai yang ditampilkan pada saat kita kecil melalui televisi, definisi cantik ya seperti ini, bukan yang seperti ini. Film Amerika, penciptaan tokoh hero didominasi oleh orang kulit putih. Penjahat biasanya kulit hitam, Asia itu tertindas, mata sipit. Tokoh hero dikonstruksikan dalam film sebagai orang yang berotot, menggunakan tenaga dalam bertindak untuk melindungi yang lemah. Hero digambarkan selalu menjaga kemaskulinitasnya dengan menjalin hubungan spesial dengan para wanita, Spider-Man, Popeye, Hercules, James Bond, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah entertain atau hiburan. Beberapa stasiun televisi merupakan media massa yang mengutamakan sajian hiburan. Begitupun siaran radio. Demikian pula halnya dengan majalah. Fungsi dari media massa sebagai fungsi menghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak. Karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran khalayak segar kembali. Pulang dari kantor, istirahat, nonton televisi, membuat relaksasi lagi. Fungsi komunikasi massa menurut Dominic ada 5 tadi: surveillance, interpretation, link act, transmission of value, dan entertain. Sekarang kita masuk ke efek komunikasi massa. Efek kehadiran media massa. Ada beberapa efek, mulai dari efek ekonomi, efek sosial, efek kegiatan sehari-hari, efek hilang perasaan tidak nyaman, efek menumbuhkan perasaan tertentu.
Kita akan bahas satu persatu. Jelas efek ekonomi ini sangat terasa. Dengan kehadiran media massa terbukanya lapangan pekerjaan. Adanya media massa membuat orang berbondong-bondong melamarkan pekerjaan karena media massa membutuhkan tenaga yang banyak, membutuhkan sumber daya yang banyak. Ini efek ekonomi dari kehadiran media massa. Yang kedua adalah efek sosial, perubahan struktur atau interaksi sosial. Jadi dengan kehadiran media massa, orang bisa menjadi berkumpul. Ada acara nonton bareng yang awalnya saling acuh bisa berkumpul kembali. Atau mungkin juga sebaliknya, dengan adanya media massa yang awalnya sering diskusi bareng di pos ronda, itu sekarang sudah jarang diskusi karena menonton televisi di rumahnya masing-masing. Ada perubahan struktur di situ atau interaksi sosial. Ada efek sosial di situ. Yang awalnya sering diskusi bareng di pos ronda karena ada televisi, sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing, jarang berkumpul kembali. Ini mungkin gambaran ini adalah gambaran pada saat televisi masih jarang. Baru ada satu ditonton secara bersama-sama. Tetapi sekarang ini malah perubahannya berbalik 180 derajat. Yang awalnya sering berkumpul bareng, diskusi bareng, karena sudah memiliki televisi di rumah masing-masing, sekarang jarang berkumpul bareng. Ini adalah efek sosial terhadap kehadiran media massa. Adanya perubahan kegiatan sehari-hari. Yang awalnya jam 6 sampai jam 7 mengaji, belajar, karena ada tayangan televisi yang bagus, akhirnya berubah jam belajarnya, diganti sore karena harus menonton televisi dan lain sebagainya, atau diganti nanti malam harinya karena harus menonton televisi. Jadi ada perubahan efek kegiatan sehari-hari karena kehadiran media massa. Hilangnya perasaan tidak nyaman, menghilangkan rasa kesepian, marah, kesel, capek pulang kantor, nonton televisi, terus marah, membaca koran, akhirnya jadi tenang, sepi, nyalakan televisi jadi ramai kembali, atau nonton film jadi menjadi hidup kembali gairah hidupnya. Yang berikutnya adalah efek menumbuhkan perasaan tertentu. Adanya persepsi positif dan negatif terhadap media. Ini terasa betul pada saat Pilpres kemarin. Dengan adanya dua kubu A dan B, adanya dua kubu media yang mendukung TV One dan Metro, akhirnya membuat persepsi positif dan negatif terhadap media. Oh, media A nggak netral terhadap si A, media B nggak netral terhadap si B, dan lain sebagainya. Jadi dengan kehadiran media massa malah menimbulkan perasaan tertentu, adanya persepsi positif dan negatif terhadap media tersebut. Ini jelas sangat terasa banget pada saat pemilihan presiden yang lalu. Semoga nanti pemilihan presiden 2024 tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Yang berikutnya adalah efek pesan. Efek pesan yang pertama adalah efek kognitif, yaitu akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif pada dirinya. McLuhan menyatakan bahwa media adalah perpanjangan alat indera. Muncullah stereotip atau gambaran umum tentang individu, kelompok profesi atau masyarakat yang tidak berubah-ubah, bersifat klise dan seringkali timpang dan tidak benar. Menimbulkan efek prososial kognitif. Bagaimana media massa memberikan manfaat yang dikehendaki oleh masyarakat. Efek pesan ini yang adalah terkait dengan informasi yang diberikan oleh media massa. Terkadang media massa kan memberikan informasi terkait korupsi yang dilakukan anggota DPR. Akhirnya muncul stereotip yang jelek pada diri kita. Bahwa stereotip di benak kita kalau mendengar kata anggota DPR pasti nggak jauh dari kata korupsi. Terus kata malas dan sebagainya. Padahal yang terjadi itu hanyalah oknum belaka, tidak
keseluruhan anggotanya. Tapi karena media menginformasikan itu secara terus-menerus, akhirnya muncul stereotip di kepala kita. Bahwa kalau orang DPR, ya pasti akan muncul stereotip seperti itu. Padahal kan itu hanya beberapa oknum saja, tidak semuanya. Ini contohnya. Karena berita media sering menginformasikan itu. Anggota DPR terjerat OTT dan suap. Akhirnya yang muncul di kepala kita, wah, kalau anggota DPR pasti korupsi, padahal tidak semuanya, hanya beberapa oknum saja. Yang kedua adalah afektif. Khalayak diharapkan dapat turut merasakan iba, terharu, gembira. Pada saat nonton acara hiburan, kita akan senang. Pada saat nonton acara drama, kita akan merasa terharu, sedih, dan lain sebagainya. Perasaan sangat sulit untuk diteliti. Kesedihan tidak bisa diukur dengan air mata. Begitu juga senang tidak bisa diukur dengan ketawa. Ada faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media massa. Antara lain yang pertama adalah suasana emosional. Respon kita terhadap suatu film dipengaruhi suasana emosional kita. Pada saat suasana emosional kita lagi marah, lagi sedih, diberikan tayangan-tayangan yang menghibur, yang ketawa pun, kalau emosionalnya kita nggak baik juga nggak akan diterima dengan baik. Kita tetap sedih karena di sini disampaikan kesedihan tidak bisa diukur dengan air mata. Bisa jadi orang menangis itu karena senang, wah mendapatkan informasi yang berguna, atau tertawa karena sedih. Kenapa sih kejadian bisa terjadi di Indonesia pada saat ini? Jadi perasaan sangat sulit untuk diteliti. Yang ke-B adalah skema kognitif. Naskah yang ada dalam pikiran kita yang menjelaskan tentang alur peristiwa. Jadi sang jagoan pasti akan menang. Ada skema kognitif di kita. Mau ditembakin berapa kali, kalau dia adalah pemeran utama, di skema kognitif kita pasti akan menyatakan bahwa nggak mungkin akan mati. Jadi kalau dia lakon, dia jatuh ke jurang pun pasti akan muncul di pikiran kita, alah paling dia nggak akan mati, pasti hidup, wong lakon kok mati, nggak mungkin. Nah, itu adalah skema kognitif. Yang ketiga, suasana terpaan. Kita akan merasa ketakutan menonton film horor jika menontonnya di rumah tua sendirian. Film horor tidak akan takut jika kita nontonnya rame-rame di tempat terang. Akan tetapi kita akan merasa takut jika kita nontonnya sendirian, rumahnya angker, terus jauh dari penduduk. Itu kita akan merasa ketakutan dalam nonton film horor. Tapi kalau nonton film horor ditonton secara rame-rame, siang hari, terus dalam keadaan terang benderang, kita tidak akan merasa takut. Karena ada suasana terpaan di situ. Weiss menunjukkan bahwa anak-anak lebih ketakutan menonton televisi dalam keadaan sendirian di tempat yang gelap. Anda akan memilih tayangan kesehatan jika Anda sedang merasa sakit. Pada saat kita nggak sakit, kita ya nggak akan cari tayangan-tayangan kesehatan atau informasi-informasi tentang kesehatan. Jadi, orang akan memilih tayangan kesehatan jika Anda sedang merasa takut. Orang akan memilih berita tentang Manchester United misalkan, jika dia penggemar Manchester United. Orang akan mencari berita tentang sepak bola jika dia penggemar sepak bola. Orang akan mencari berita tentang badminton jika dia penggemar badminton, karena ada suasana terpaan di situ. Yang keempat, predisposisi individual. Mengacu pada karakteristik individu. Orang yang melankolis cenderung menanggapi tragedi lebih emosional daripada orang yang periang. Nonton drama sedikit langsung nangis. Nonton acara Indosiar sedikit langsung nangis. Karena adanya perasaan melankolis di situ. Tapi kalau orang yang periang itu cuek dan lain sebagainya terhadap acara-acara. Alah paling itu bohongan dan lain sebagainya.
Faktor identifikasi. Sejauh mana orang merasa terlibat dengan tokoh yang ditonjolkan oleh media massa. Contoh dalam pertandingan sepak bola. Kita merasa senang jika tim favorit kita menang. Jadi ada keterlibatan situ. Kita penggemar MU. Pada saat MU menang lawan Liverpool, rasa senang kita akan meningkat. Kita penggemar MU, tapi lihat Manchester City lawan Chelsea, ya kita akan biasa saja. Karena tidak ada keterlibatan di situ. Tidak ada rasa keterkaitan di situ. Karena kita penggemarnya MU, kita nonton pertandingan lain ya udah, tidak akan merasa senang yang optimal. Akan tetapi jika kita menontonnya MU, kita penggemar MU, dia menang, kita akan merasa senang. Dia kalah, kita akan merasa sedih. Tapi kalau yang ditonton adalah selain MU, perasaan tersebut tidak akan muncul. Efek pesan yang ketiga adalah behavioral. Akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, dan kegiatan. Adegan kekerasan di televisi menimbulkan efek orang menjadi beringas. Menurut Bandura, orang cenderung meniru perilaku yang diamatinya. Jadi orang itu cenderung mengikuti perilaku yang diamati. Dalam penelitian teori kultivasi misalnya, orang akan mengikuti tayangan kekerasan di televisi untuk ditirunya itu jika mereka sebagai high viewer. Satu hari di atas 3 jam nonton televisi. Tapi tidak akan terjadi jika dia low viewer. Jadi kalau dia heavy viewer di atas 3 jam nonton televisi, ada kemungkinan dia akan meniru apa yang dilihat. Yang dilihatnya tentang kekerasan, maka akan ditiru tentang kekerasan. Ini bahaya jika yang menonton adalah anak kecil tanpa adanya pendampingan dari orang tua. Itulah kenapa biasanya di dalam tayangan-tayangan televisi akan muncul lambang-lambang BO, bimbingan orang tua, dewasa, 13+, dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa acara tersebut adalah acara yang layak atau tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau anak-anak biasanya semua umur. Terus ada simbol anak-anak dan lain sebagainya. Jadi efek pesan yang terakhir terkait behavior atau perilaku setelah mengkonsumsi media massa. Ini sangat bahaya jika anak-anak harus menonton tentang kekerasan, perkelahian, bisa ditiru oleh mereka. Maka dampingilah anak-anak dalam menonton televisi. Karena sekarang yang terjadi adalah anak-anak yang mendampingi orang tua menonton televisi, bukan orang tua mendampingi anak-anak menonton televisi. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa unduh materi di e-learning atau menonton di channel YouTube saya. Silakan pahami materi tersebut. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.